nama usaha itu? Kami dari kelompok PKWU kelas 12 fase F1 dari SMA Negeri 2 Lembang. Hari ini, kami mendapat tugas untuk mengenal lebih dekat dunia pertanian melalui kunjungan langsung ke kebun. Daripada hanya mempelajari teori di kelas, kami ingin melihat sendiri bagaimana proses bertani. Di kebun ini, kami akan bertemu dengan seorang petani untuk mengetahui proses budidaya, tantangan, dan peluang usahanya. Selain melakukan wawancara, kami juga mengamati aktivitas. Cukupnya, yuk ikuti perjalanan kami mengenal lebih dekat di dunia pertanian. Teman-teman, kalian tahu nggak sih sayuran yang biasa kita makan itu berasal dari mana? Nah, hari ini kami bakalan belajar langsung dari seorang petani sayuran. Boleh diperkenalkan dulu, Bapak namanya siapa? Nama saya Arsaka, Terus ke kebun ini berada di daerah mana? Desa Cikole. Naon nami usaha ieu sareng naha Bapak milih usaha budidaya pepelakan ieu? Karena Kang Abdi sangat menguntungkan usaha ieu. Kumaha awal mulana Bapak mendapatkan kesempatan usaha ieu? Awal mulanya, dari pertama saya kerja dari orang sampai sekarang, sampai punya kebun sendiri, sampai ngolah sampai sekarang. Pepelakan naon wae anu dibudidayakeun sareng sabaraha lami waktos dugi ka panenna? Pepelakan selada sampai panen hampir 2 bulanan lah, maksimal ya. Naon wae keahlian dasar atanapi saran anu diperyogikeun pikeun ngamimitian budidaya ieu? Pertama pupuk, awal mulanya pupuk, plastik mulsa, sama bibit selanjutnya awal mulai tanam. Saha target konsumen utama tina hasil budidaya ieu? Penjualan, Iya, penjualannya kemana? penjualan paling saya langsung ke pasar. Naon wae tantangan atanapi kendala anu paminangna di sing hareupan sareng kumaha cara Bapak ngungkulanana? Paling cuaca ekstrim kayak musim hujan. Kalau musim hujan itu kalau rata-rata saya penyemprotan 3 hari sekali lah. Itu tantangannya. Terus hama-hamanya sering apa, Pak? Hama-hamanya kalau dari tanaman kayak selada, busuk itu kalau telat ngobat pasti kena busuk terus ya. Cara-cara ininya agar tidak terkena hama gimana? Paling 3 hari sekali saya menahanin penyemprotannya. Sekitar sabaraha modal anu diperyogikeun pikeun ngamimitian saja. Bikin modal paling 1 per pohon itu kalau nanam selada 2000-an, 2000-1000 antara gitulah. Gimana irit pemakaian. Kumaha potensi keuntungan tina usaha budidaya ieu teh karet? Sangat memuaskan sih kalau kita bisa mengelola uangnya. Keuntungannya banyak. Alhamdulillah banyak. Kalau lagi untung, kalau enggak ya untung gitu. Kan kita mah kalau masa petani mah enggak semua petani bisa untung. Enggak, musim-musiman gitu. Enggak selalu. Terus naon wae pesan atanapi tips anu hoyong Bapak sampaikan ke generasi ngora anu hoyong ngamimitian usaha? Jangan malu ya. Soalnya kalau tani kan panas-panasan gitu. Pasti kena bau-bau, kena pupuk. Itu aja lah. Tantangannya buat generasi mah ya tingkatkan aja dari pertanian aja. Bapak, kalau di sini lahan apa aja sih yang Bapak punya? Paling sawi sama selada.
Kira-kira berapa luas lahan yang ada di sini? Kira-kira keterampilan khusus apa sih yang harus dipunya sama petani? Kalau modal atau fasilitas alat apa Pak yang Bapak punya? Selama Bapak bertani, masalah apa sih yang paling Bapak sering hadapi? Cuaca. Faktor cuaca. Terus hasil panen Bapak cepat busuk atau rusak gak saat panen raya? Ya kalau cuaca musim hujan itu mudah busuk. Kalau sekarang nih Pak, tren pasar yang lagi disukain sama konsumen itu apa? Misalnya produk organik, olahan, atau wisata edukasi metik sayur sendiri gitu. Ya edukasi gitulah sendiri. Kalau lagi tren sekarang. Terus ada teknologi modern nggak yang bisa dimanfaatkan buat jual-jual sayuran? Nggak ada, paling di pengepul dulu. Biasanya Pak untuk harga di tingkat pengepul itu untuk produk Bapak berapa Pak? Apakah lebih untung langsung dari pengepul atau biasanya langsung diambil ke pasar? Untung diambil dari pengepul dulu. Terus Pak, apa ancaman cuaca, hama atau persaingan harga? Ancaman Paling cuaca. Sekarang kita lagi ada di kebun taman. Dari kunjungan ini, kami belajar bahwa dunia pertanian bukan hanya tentang menanam dan memanen. Di balik setiap hasil panen, ada kerja keras, kesabaran, dan pengalaman yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Kami berharap semakin banyak generasi muda yang mengenal dan menghargai dunia pertanian sebagai salah satu sektor yang penting bagi kehidupan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arsaka yang telah bersedia berbagi pengalaman dan pengetahuan kepada kami. Dari setiap langkah di kebun, kami belajar bahwa kerja keras, kesabaran, dan kepedulian adalah bagian dari setiap hasil panen. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan kami di Ruang Hijau. Sampai jumpa di cerita berikutnya.